Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya Kirana Nisa bisa kembali menyapa Anda dalam kabar baik sepekan Kota Blitar edisi 10 Juli 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Inilah informasi selengkapnya. Dulur Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengencarkan patroli skala besar pada masa PPKM darurat. Patroli dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Instruksi Wali Kota Blitar nomor 12 tahun 2021. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar menggencarkan patroli skala besar pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Blitar. Tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Instruksi Wali Kota nomor 12 tahun 2021. Pada patroli yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021, petugas gabungan berhasil menindak puluhan pelanggar. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota saat dikonfirmasi pada Senin 5 Juli 2021 mengatakan patroli skala besar ini digencarkan oleh petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan COVID-19 selama PPKM darurat yang diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021. Yudi menjelaskan dalam patroli ini menyasar kafe, angkringan, dan tempat hiburan. Petugas berhasil menjaring puluhan pelanggar dan langsung dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Rinciannya, sanksi tipiring diberikan ke 10 orang, teguran tertulis sebanyak 11 orang, teguran lisan sebanyak 25 orang, serta sanksi sosial sebanyak 6 orang. Yudi berharap dengan adanya tindakan ini menjadikan masyarakat jera dan patuh terhadap aturan-aturan yang sudah diinstruksikan Kepala Daerah melalui Instruksi Wali Kota nomor 12 tahun 2021 tentang PPKM darurat. Dalam kesempatan yang sama, Yudi menambahkan terdapat 20 personil yang diterjunkan Polres Blitar Kota untuk melaksanakan patroli atau operasi justisi. Petugas dibagi menjadi 2 tim, didukung dengan jajaran samping mulai dari TNI, Satpol PP, Bakes Bangpol, dan PPD, serta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari Forkopimda kami dipimpin oleh Pak Wali Kota dan juga malam ini kita melaksanakan apel kesiapan ya, untuk melaksanakan kegiatan patroli dan melaksanakan kegiatan operasi justisi. Malam ini juga kita lakukan penutupan di 2 titik ya, dalam rangka pengendalian aktivitas daripada masyarakat yang ada di Kota Blitar. Kegiatan kita yang melaksanakan kegiatan patroli akan mengecek tempat-tempat terjadinya kerumunan yang ada di Kota Blitar. Ada yang lebih daripada 3, tentunya nantinya akan kita bubarkan. Kemudian yang operasi justisi nanti akan mengedepankan berkaitan dengan tindakan tipiring. Ya, jadi tipiring ini kita prioritaskan untuk memberikan efek jerah kepada masyarakat. Wali Kota Blitar menyerahkan sejumlah bantuan dan santunan kepada keluarga korban meninggal runtuhnya tembok Balai Benih Ikan BBI. Langkah ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kota terhadap salah satu warganya yang mengalami musibah. Sebagai bentuk perhatian pemerintah, Wali Kota Blitar salurkan santunan kepada keluarga korban runtuhnya tembok Balai Benih Ikan. Senin 5 Juli 2021 didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Forkopimcam Sananwetan. Wali Kota Blitar menyerahkan sejumlah bantuan dan santunan kepada keluarga korban meninggal akibat runtuhnya tembok Balai Benih Ikan. Langkah ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap salah satu warganya yang mengalami musibah. Santoso, Wali Kota Blitar mengatakan bantuan sembako dan santunan ini menjadi program khusus pemerintah kota dalam membantu dan meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Setelah melakukan koordinasi dengan Disperta, Dinas Sosial, dan BPKAD, santunan yang diserahkan pemerintah Kota Blitar senilai 25 juta rupiah. Dilengkapi dengan bantuan santunan berupa 10 kg beras, minyak goreng, mie instan, dan lainnya. Santoso mengaku prihatin atas peristiwa runtuhnya tembok BBI pertengahan Juni lalu. Pihaknya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Oh ya, sekaligus tadi pagi kita awali dengan pemberian bantuan kepada keluarga yang kena musibah pagarnya roboh, anaknya tertimpa meninggal. Maka pemerintah memberikan bantuan baik sembako maupun dalam bentuk finansial. Dengan harapan ya sedikit itu bagian dari bentuk kepedulian pemerintah daerah atas musibah yang dialami oleh keluarga yang bersangkutan. Finansialnya boleh dijabarkan? Ya, sejumlah 25 juta kita berikan untuk membantu pada keluarga.
Dulur Wali Kota Blitar mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Blitar dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi di Gedung Geraha Paripurna DPRD Kota Blitar. Wali Kota Blitar sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda RPJMD. DPRD Kota Blitar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar dan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi di Gedung Geraha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin 5 Juli 2021. Dalam kesempatan ini, Santoso Wali Kota Blitar memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam bentuk dokumen. Santoso mengatakan pemerintah Kota Blitar sudah mendapatkan pandangan umum fraksi terkait Raperda RPJMD 2021-2026. Pemerintah Kota Blitar juga siap menindaklanjuti pandangan umum fraksi tersebut, yang secara garis besar terdapat 11 item pertanyaan dari pandangan umum fraksi. Di antaranya soal pelaksanaan visi misi wali kota dan wakil wali kota ke depan, serta peningkatan masalah pendidikan, kesehatan maupun penurunan angka kemiskinan. Santoso menegaskan, secara prinsip penyusunan RPJMD secara umum sudah melalui cara pendekatan partisipasi masyarakat, sehingga isinya juga memuatkan saran dan masukan masyarakat dari berbagai kalangan. Sementara itu, Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan pandangan umum fraksi memang lebih dulu dikirim ke eksekutif agar pelaksanaan rapat lebih singkat, sebab saat ini masih dalam masa PPKM darurat. Syahrul menambahkan, terkait pandangan umum fraksi terhadap Raperda RPJMD, secara umum DPRD meminta eksekutif melakukan perbaikan agar pelaksanaan pembangunan Kota Blitar 5 tahun ke depan optimal. Jawaban paripurna ini adalah penjelasan atas Raperda RPJMD yang tadi secara umum dari fraksi-fraksi telah menyampaikan, kemudian kita juga telah menanggapi. Mudah-mudahan nanti sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, sehingga nanti pada paripurna berikutnya kita tinggal pelaksanaan penetapan dari Raperda tentang RPJMD Kota Blitar. Jadi tidak cuma menerima ya Pak ya? Ya, jadi tadi ada 11 item yang pertanyaan yang masuk, kemudian sudah kita jawab, kita berikan penjelasan satu persatu. Mudah-mudahan setelah itu sudah tidak ada lagi pertanyaan karena sudah cukup jelas, sehingga tinggal pelaksanaannya saja. Pemerintah Kota Blitar melakukan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai dan penguatan PPKM darurat di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Langkah ini sebagai persiapan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau DPH-CHT di tiap-tiap kecamatan. Senin 5 Juli 2021, pemerintah Kota Blitar melakukan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai dan penguatan penerapan PPKM darurat di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kegiatan diikuti RT RW serta Kapokmas dan berlangsung selama 3 hari ke depan. Santoso Wali Kota Blitar ditemui usai kegiatan menjelaskan. Sosialisasi perundang-undangan di Kecamatan Sukorejo ini sebagai persiapan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, DPH-CHT di tiap-tiap kecamatan. Tahun ini 3 kecamatan Kota Blitar mendapatkan alokasi dana DPH-CHT sebesar Rp300 juta. Dana ini diharapkan bisa mendukung berbagai kegiatan menyangkut kesejahteraan rakyat, kesehatan rakyat, serta penyuluhan di bidang hukum. Santoso menegaskan pembagian dan penggunaan dana harus sesuai dengan juknis DPH-CHT. Menurutnya, DPH-CHT ini dapat membantu mewujudkan beberapa program kerja di setiap kecamatan. Untuk itu, Santoso berpesan agar jika menemukan rokok ilegal tanpa pita cukai, warga segera melaporkan karena dinilai merugikan daerah. Dalam kesempatan ini, Santoso juga meminta agar seluruh warga Kecamatan Sukorejo mematuhi aturan PPKM darurat yang ditetapkan Kota Blitar. Kecamatan Sukorejo ini kepada Pak RT, Pak RW yang hadir untuk membantu pelaksanaan penanganan dana DPH-CHT bagi hasil cukai, karena kebetulan kecamatan mendapatkan alokasi dana 300 juta. Fungsinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk penanganan kesehatan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang memproduksi rokok
tanpa label juga. Wali Kota Blitar melakukan monitoring persiapan pembangunan tembok Balai Benih Ikan BBI di Jalan Akasia, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan persiapan pembangunan sudah berjalan sesuai dengan tujuan setelah tembok BBI roboh saat hujan deras disertai angin kencang 19 Juni 2021. Wali Kota Blitar minta pembangunan tembok BBI memperhitungkan kekuatan dan materialnya. Hal ini disampaikan Santoso, Wali Kota Blitar saat melakukan monitoring di Balai Benih Ikan, Jalan Akasia, Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan. Monitoring dilakukan pada hari Rabu 7 Juli 2021, didampingi Rodia, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar mengatakan, monitoring kali ini dilakukan untuk mengetahui sampai mana proses pembangunan tembok BBI setelah roboh saat hujan disertai angin kencang 19 Juni 2021. Menurut Santoso, pembangunan saat ini masih sampai pada penataan fondasi bawah dan masih tertutup anyaman bambu agar tidak terkikis air hujan atau dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Menurutnya, sejauh ini pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, saya meninjau tentang kondisi pagar yang roboh itu. Dengan harapan nanti kita akan segera membangun kembali, terutama dengan konstruksi yang lebih bagus, karena sekarang ini masih dipasang sesek, jadi itu juga dari sisi keamanan, keindahan mata juga kurang, sehingga nanti mudah-mudahan di dalam pengusulan anggaran PHK itu bisa kita penuhi, sehingga akan terbangun kembali dengan konstruksi yang memenuhi standar bangunan. Dulur Wali Kota Blitar siap mengambil langkah strategis penanganan COVID-19, diantaranya dengan menggencarkan sosialisasi dan edukasi serta percepatan vaksinasi di Kota Blitar. Hal itu disampaikan usai mengikuti video conference bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia meminta seluruh daerah yang menerapkan PPKM darurat meningkatkan pelayanan penanggulangan COVID-19. Hal itu disampaikan dalam videokon di ruang Integrated System Center Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar, Rabu 7 Juli 2021. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Blitar siap mengambil beberapa langkah strategis untuk menangani COVID-19, diantaranya menggencarkan edukasi dan sosialisasi, serta percepatan vaksinasi di Kota Blitar. Mengingat saat ini peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar cukup signifikan. Sesuai data laporan harian COVID-19, 7 Juli 2021 terdapat penambahan kasus sebanyak 50 orang, tanggal 6 Juli sebanyak 25 orang, dan 5 Juli kasus konfirmasi mencapai 70 orang. Santoso mengaku untuk meningkatkan antisipasi dan penanganan COVID-19, pihaknya terus berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga RT/RW. Tidak hanya itu, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta Kota Blitar, agar penanganan pasien COVID-19 berjalan maksimal, termasuk dalam mengantisipasi kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang mulai menipis di berbagai daerah. Misalnya kebutuhan bed dan tabung oksigen, Satgas COVID-19 siap mengupayakan jika nanti mengalami kekurangan. Santoso meminta agar seluruh warga Kota Blitar menerapkan prokes COVID-19 dengan ketat, termasuk memakai masker double agar terhindar dari COVID-19. Terutama khusus untuk Jawa dan Bali, juga dengan Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur Bali, itu kemudian juga Menteri Dalam Negeri, kemudian juga Menteri Kesehatan, semuanya Menteri Perhubungan, semuanya telah diminta laporannya oleh Menko Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang intinya melihat perkembangan yang sudah dilakukan selama mulai tanggal 3 sampai tanggal 7 hari ini. Ya, ada beberapa daerah yang sudah mulai target, tapi secara umum masih belum, karena memang masih berjalan selama tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 5 hari, sehingga nanti 3 hari lagi akan dievaluasi dengan harapan tingkat penurunan dari pasien yang terkena itu harus nampak. Selama ini dari bor baik bor isolasi maupun bor ICU ini masih menunjukkan
persentase yang tinggi. Dulur, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kabar Baik Sepekan Kota Blitar edisi hari ini. Ikuti informasi lainnya di channel YouTube Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya Kirana Nisa bersama dengan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.